Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk hari ini kita mempelajari yaitu materi tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Baik anak-anak, ini untuk yang kita pelajari yaitu tentang kompetensi dasar. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, memahami ketentuan sholat jamak qashar. Yang kedua, mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Indikator pencapaian kompetensi anak-anak ini yaitu menunjukkan pengertian sholat jamak qashar, kemudian menyimpulkan sholat yang bisa dijamak dan diqashar. Yang ketiga, menyimpulkan prosedur pelaksanaan sholat jamak qashar. Yang keempat, mendemonstrasikan sholat jamak dan qashar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita lihat bersama-sama video sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu, bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat.
Macam-macam sholat jama'. Sholat jama' ada dua macam, yaitu jama' takdim dan jama' takhir. Sholat jama' takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjama' atau mengkumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjama' sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jama' takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjama' atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjama' sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jama' dan qashar. Pertama, sholat jama' dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sholat jama' dan qashar dilakukan harus pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Keempat, berniat menjama' atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijama' tapi tidak diqashar. Praktik pelaksanaan sholat jama' dan qashar. Yang pertama, kita melakukan iqamah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jama' saja atau dengan diqashar. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika diqashar, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama, untuk memulai sholat kedua didahului dengan iqamah kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya diqashar atau tidak. Kemudian, kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika diqashar, sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe serta beri masukan untuk videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran yaitu tentang sholat jama' dan qashar. Baik anak-anak, di sini Bu Komsyah akan menjelaskan sekali lagi tentang sholat jama' dan qashar, yaitu pengertian sholat jama'. Sholat jama' itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Kemudian anak-anak, sholat yang boleh dijamak di sini yang pertama adalah zuhur dengan asyar. Yang kedua, maghrib dengan isya. Terus kemudian macam-macam sholat jamak. Tadi sudah dijelaskan dalam video juga, yaitu yang pertama jamak takdim. Yang kedua yaitu jamak takhir. Kemudian anak-anak praktek atau cara melakukan sholat jamak yaitu seperti sholat wajib 5 waktu. Akan tetapi perbedaannya itu adalah pada niat
dan menggabungkan itu sendiri. Adapun niatnya secara prinsip adalah menyebutkan nama sholat yang digabungkan. Misalnya zuhur dengan asyar dan jamak takdim. Kemudian anak-anak di sini ada pula yaitu pengertian sholat qashar. Pengertian sholat qashar itu adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang kedua, sholat yang boleh diqashar yaitu hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Yang ketiga, syarat sah sholat qashar itu sama dengan syarat sah pada sholat jamak. Kemudian anak-anak, di sini ada pula pengertian dari sholat jamak qashar. Sholat jamak dan qashar yaitu sholat yang melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak, digabung sekaligus diqashar atau diringkas. Baik anak-anak, itu tadi yaitu tentang ketentuan atau materi tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Semoga nanti kalian ketika dalam perjalanan bisa mempraktekkan, bisa melakukan, dan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik anak-anak, itulah tentang materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin.